Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan namaku Hasyana Ferorusiana dengan NIM B10230-294 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai profil perusahaan Sinarmas Multiarta Tbk. Ada yang tahu nggak sih apa itu PT Sinarmas Multiarta Tbk? Biasanya disingkat dengan SMMA, adalah bagian dari grup Sinarmas yang fokus pada sektor jasa keuangan. Berdasarkan laporan tahun 2022, SMMA terus berkembang sebagai perusahaan induk yang mengelola berbagai entitas yang bergerak di bidang perbankan, asuransi, pembiayaan konsumen, dan layanan sekuritas. Jadi yang pertama, ada sinergi antar entitas anak. SMMA ini terus meningkatkan sinergi di antara anak-anak perusahaannya. Yang kedua, ada investasi di sektor strategis, termasuk teknologi informasi dan bisnis digital seperti e-commerce. Hal ini memberikan keuntungan dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Yang ketiga, komitmen berkelanjutan. SMMA memiliki fokus pada keberlanjutan dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang keempat, ada infrastruktur teknologi informasi yang kuat. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi menjadi salah satu pilar utama dalam mempertahankan daya saing, termasuk melalui penerapan teknologi baru dan eksplorasi peluang bisnis baru yang berbasis digital. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis keuangan dari PT Sinarmas Multiarta Tbk. Yang pertama, ada ROE atau Return on Assets. Angka yang kita dapat di sini adalah 0,79%. Artinya, setiap Rp100 aset yang dimiliki menghasilkan laba sebesar 0,79%. Angka ini tergolong rendah. Ini mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan aset perusahaan masih perlu ditingkatkan. Mungkin ada aset yang kurang produktif atau biaya operasi yang terlalu tinggi. Yang kedua, ada Return on Equity. Angka yang kita dapat di sini ada 3,81%. Artinya, setiap Rp100 modal yang ditanamkan oleh pemegang saham menghasilkan laba sebesar Rp3,81. Angka ini juga tergolong rendah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan keuntungan yang optimal bagi para pemegang saham. Yang ketiga, ada DER atau Debt to Equity Ratio. Angka yang kita dapat di sini adalah 383,24%. Artinya, utang perusahaan lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan ekuitasnya. Tingkat utang yang sangat tinggi ini mengindikasikan risiko keuangan yang signifikan. Perusahaan sangat bergantung pada utang untuk membiayai operasinya, sehingga rentan terhadap perubahan suku bunga dan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Yang keempat, yaitu DAR atau Debt to Asset Ratio. Angka yang kita dapat di sini ada 79,31%. Hampir 80% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Ini menguatkan kesimpulan pada poin sebelumnya, yaitu struktur permodalan perusahaan sangat berisiko. Yang kelima, ada rasio lancar atau current ratio. Angka yang kita dapat di sini ada 126,09%. Perusahaan memiliki aset lancar yang lebih dari cukup untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Secara umum, ini adalah kondisi yang baik, menunjukkan likuiditasnya yang cukup. Namun, jika angka ini terlalu tinggi, bisa jadi perusahaan terlalu banyak menyimpan kas yang seharusnya bisa diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian kita masuk yang keenam, yaitu perputaran modal kerja. Dari data yang saya ambil dari laporan tahunan Sinarmas Multiarta Tbk, dapat kita ambil perputaran modal kerjanya yaitu Rp33,19 miliar. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasionya, semakin efisien. PT ini memiliki tingkat leverage yang tinggi, ditunjukkan oleh DER dan DAR yang besar, yang dapat menimbulkan resiko jika tidak dikelola dengan baik. Meskipun perusahaan masih dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, kinerja perusahaan dari segi pengembalian aset, ROA, dan ekuitas ROE masih relatif rendah, menunjukkan potensi yang perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan modal ekuitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.